Oh, oke. Jadi posisinya si temen salah satu santriwan bawa senjata tajam buat kejar si cewek yang tadi. Tangan dia itu dipegang, kepalanya itu dipegang, lehernya itu dicekik. Selamat datang di Stockroom Brother edisi horor. Hari ini kita mau mendengar cerita dari narasumber kita. Ceritanya sangat menarik tentang seorang santriwati yang kesurupan lalu menghilang diculik oleh makhluk gaib. Bagaimana kisahnya? Di samping saya sudah ada narasumber kita, Khalid. Bang Khalid. Bang Khalid. Iya. Gimana itu kejadiannya dulu? Jadi suatu hari, saya mondok di sebuah pesantren. Kalau nggak salah tahun 2009-2010 ya. Jadi pas di saat kita istirahat malam, pas suatu malam, sekitar jam 2 malam, jadi kita lagi enak tidur gitu. Jadi ada kedengaran suara cewek itu berteriak atau suara santriwati berteriak. Nah, berteriak sampai santriwati itu minta tolong, rame-rame orang itu keluar dari kamarnya. Jadi kita nggak tahu, orang ini berteriak tolong, santriwati udah kesurupan. Nah, jadi kita terkejut, bangunlah kita. Ya, bangun, kita lihat si santriwati yang tadi, yang kesurupan tadi, dia itu ngamuk sampai kaca-kaca lemari itu dipecahin. Kemudian kaca yang dipecahin itu dia makan. Dia makan. Kaca yang dipecahin itu dia makan. Jadi santriwati yang lain itu takut. Takutnya apa? Takutnya dia ntar meninggal gitu. Padahal sama si wanita yang kesurupan tadi biasa-biasa aja. Setelah dia makan kaca tersebut, dia lari ke sawah. Jadi di belakang pesantren kita itu sawah luas gitu. Nah, jadi pas dia lari ke sawah, pas di saat kita kejar, santriwan kejar si wanita tersebut. Lah, tiba-tiba itu ada dua orang kakek itu memakai baju putih. Ya, seperti baju jubah gitu. Nah, jadi di saat ada kakek-kakek dua orang tersebut, jadi kawan kita itu bawa senjata tajam kejar si kakek tersebut. Pas di saat dikejar, tiba-tiba kakek tersebut itu berubah menjadi kerbau. Menjadi sebuah kerbau. Nah, jadi dia bingung, kok tiba-tiba berubah menjadi kerbau. Maaf, saya potong. Jadi kejadiannya itu di sebuah pondok. Iya, betul. Nah, di pondok itu ada asrama cewek, ada asrama cowok. Iya, betul. Ada asrama cewek, ada asrama cowok. Nah, kejadiannya itu di asrama cewek. Iya, betul. Nah, karena tadi berhamburan, santriwatinya ketakutan. Iya, betul. Nah, santri cowok jadi istilahnya diminta tolong. Minta tolong, ya betul, minta tolong. Jadi pas dia kesurupan, ngamuk, mecahin kaca, terus beling-belingnya itu dimakan. Dan setelah dimakan, setelah dia makan beling-beling itu, dan dia lari ke sawah. Jadi posisinya ini pondok, di belakangnya sawah gitu. Sawah luas sawahnya. Nah begitu dia lari ke belakang, nah maksud dia lari ke belakang itu tadi yang si cewek ini nyamperin si kakek-kakek itu apa gimana? Mungkin dia sudah dipanggil oleh kakek-kakek tersebut, makanya dia lari ke sawah. Jadi kakek-kakek tersebut itu sudah menunggu di sawah dia. Makanya dia lari ke sawah. Kemudian kita kejar dia. Pas di saat kita kejar dia, jadi kawan kita itu bawa senjata tajam. Itu untuk kejar dia. Pas di saat kejar dia itu ada kakek-kakek dua orang, dikawal cewek yang tadi.
dikawal cewek tadi. Oh, oke. Jadi si cewek ini udah ketemu nih sama dua kakek ini. Iya, udah ketemu sama dua kakek tersebut, udah dikawal. Dan di saat dikawal tersebut, si cewek ini hilang. Oh. Begitu dikawal oleh kakek tersebut, kakek kakek itu janggutnya itu putih, pakai serban putih gitu. Oh. Jadi wajahnya itu serem. Jadi kita yang lihat itu takut. Oke. Kelihatan itu kakek itu kelihatan. Kakek yang tadi itu kelihatan. Tapi di saat kakek itu samperin si cewek ini, si ceweknya ini hilang. Oh. Si kakek ini kelihatan, tapi tiba-tiba si kakek ini berubah menjadi kerbau. Oh, oke. Berubah menjadi kerbau. Jadi pas kawan kita mau samperin kakek tersebut, udah berubah menjadi kerbau. Nah, dia minta tolong sama kita untuk temani dia untuk kejar si kakek tersebut. Oke. Nah, pas dilihat lagi ke belakang, tiba-tiba kerbau tersebut hilang. Wow. Tiba-tiba kerbau tersebut hilang, satu pun nggak ada. Tadi kerbau tersebut banyak, sehingga hilang satu pun, nggak ada jejak satu pun kerbau di situ. Oh, oke. Jadi posisinya si temen salah satu santriwan bawa senjata tajam buat kejar si cewek yang tadi. Buat kejar si kakek tersebut, bukan si cewek tadi, si kakek yang tadi. Nah, begitu dia ke sana, si kakek ini berubah jadi kerbau. Iya, betul. Si santriwan balik minta tolong. Iya, betul. Nah, begitu kalian balik lagi ke sana, kerbaunya hilang. Oh, oke. Setelahnya? Nah, setelahnya itu Pak Ustadz memanggil kita santriwan untuk berpencar gitu, untuk berpencar. Yang ke sawah, yang ke hutan. Nah, jadi dari jam 2 malam tersebut, dari jam 2 malam sampai pagi kita tetap menunggu si cewek yang kesurupan tadi. Nah, si cewek kesurupan tadi itu kemana itu? Dia itu udah disembunyikan oleh kakek-kakek tersebut. Jadi jejaknya itu menghilang. Oh, oke. Jejaknya itu menghilang karena dia udah disembunyikan oleh kakek-kakek tersebut. Dan kakek-kakek tersebut juga hilang jejak. Jadi kita nggak tahu kemana dibawa. Ya, yang intinya kita disuruh oleh ustadz kita, untuk mencari. Kita dibagi grup, ada yang ada di sawah, yang di hutan. Pokoknya kita udah dibagi grup sampai jam 5 subuh. Oke. Itu proses pencarian si cewek ini? Iya, proses pencarian si cewek ini kita dari jam 2 malam sampai jam 5 subuh. Belum dapat. Belum ketemu? Nah, jadi dari jam 5 subuh itu kita tetap pencarian. Oke. Sampai siang juga kita belum dapat. Kita santriwan dan santriwati ada yang ngaji di hutan tersebut, kemudian ada yang azan, di hutan tersebut. Kemudian di dalam asrama juga ikut bacaan Yasin biar si cewek ini dapat gitu. Nah, kemudian datanglah si bapak wanita tersebut sama si ibunya. Juga ikut pencarian. Semua keluarganya dia itu datang untuk pencarian. Tetap belum dapat. Nah, kita di situ dari jam 2 malam sampai siang dan juga sampai maghrib kita tetap di hutan sana untuk pencarian wanita tersebut. Dan itu dari kejadian jam 2 malam? Iya. Pagi, siang, sampai maghrib belum ketemu? Sampai maghrib belum ketemu. Oke. Dan terus gimana itu? Sampai dia ketemu itu gimana caranya? Nah, jadi karena kita udah kemalaman, udah sampai maghrib, jadi ustadz kita manggil kita semua, berkumpul semua untuk kembali ke asrama. Untuk kembali ke asrama, mandi, sholat dulu. Setelah itu baru kita mencari kembali. Nah, pas di saat kita lagi sholat, Sholat apa tuh? Sholat maghrib. Oke. Sholat maghrib. Jadi yang bertugas untuk menjaga tetap menjaga di luar pagar, dekat sawah, tetap ada yang jaga. Nah, tiba-tiba ada kedengaran suara air, seperti bebek berenang gitu, suara air yang kepak kepuk. Tolong kedengaran. Suaranya tolong kepak kepuk.
kedengaran oleh abang letting kami. Nah, kedengaran oleh abang letting kami yang menjaga di pinggir sawah. Nah, pas dia lihat ada seperti manusia gitu, seperti manusia di sawah yang lagi minta tolong. Kedengaran. Nah, pas di saat kedengaran tersebut dia loncat pagar. Pagar yang tinggi itu bisa dia loncat, dia loncat. Nah, dia loncat, dia lari ke yang minta tolong tersebut. Nah, pas sampai ke tujuan, rupanya si santriwati yang tadi. Nah, disitulah jumpanya. Jadi setelah pencarian sekian lama kalian di hutan, istilahnya di persawahan itu, ya emang pondok dekat sama hutan juga? Iya, pondok dekat, ya pondok, kemudian sawah. Setelah sawah itu hutan semua tuh. Berarti setelah pencarian dari jam 2 malam, siang sampai maghrib, dan dia ternyata tiba-tiba balik sendiri. Dengan keadaan di sawah. Seperti ada manusia yang lagi kelelep. Lagi kelelep. Seperti ingin membunuh dia secara pelan-pelan gitu. Jadi keadaan si cewek ini seperti orang yang lagi ditenggelamin gitu. Tenggelamin kepalanya. Makanya dia begini-begini. Iya, yang minta tolong. Nah, setelah disamperin, ditolong oleh abang letting kami. Ya seperti biasa gitu, nggak ada yang terpengaruh lagi. Langsung diangkat. Dengan keadaan badan dia itu lemas, nggak bisa ngomong apa-apa, kemudian dia nggak bisa bergerak gitu, lemas. Ya seperti orang yang baru siap disiksa gitu. Nah, jadi lemas, diangkatlah dia, dibawa ke musola, kemudian dimandiin. Nah, pas setelah mandi, keadaan badan dia itu seperti masih kesurupan gitu. Setengah sadar apa benar-benar belum sadar? Belum sadar itu. Dia belum sadar, masih suara dia itu gitu. Seperti masih ada syaitan di dalam tubuh dia itu. Kemudian mata dia itu merah membiru gitu. Ya seperti syaitan gitulah. Jiwanya belum dialah gitu. Ya, belum dialah, masih keadaan kesurupan gitu. Nah setelah diketemukan gitu, nah terus itu dia gimana? Langsung sadar apa gimana? Dia belum sadar. Lah begitu langsung diketemu, diangkatlah oleh abang letting kita, dibawa ke pondok, ke dalam asrama, dimandiin, dalam keadaan badan dia itu lemas. Begitu setelah dimandiin, badan dia itu seperti kesurupan lagi. Seperti kesurupan lagi, tolong gitu, tolong gitu. Jadi badan dia itu masih dalam kesurupan. Nah, jadi dibawa ke musola, yang santriwan, kemudian dia ditidurin di depan kita. Kita semua itu baca surat Yasin. Setelah kita baca surat Yasin, kemudian kita baca surat Al-Waqi'ah, kemudian Ar-Rahman gitu. Pokoknya semua surat Al-Quran kita baca sampai dia sadar. Setelah kita habis membaca 5 surat Al-Quran, baru dia sadar. Setelah dia sadar, dia ceritain semua. Bahwa dia itu di saat disembunyikan oleh 2 orang bapak-bapak, dia sadar. Jadi dia menceritakan yang telah terjadi. Iya, betul. Jadi dia kenapa dia lari itu? Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gini, dia cerita sama kita semua. Setelah dia sadar, dia cerita. Dia ada 2 orang bapak-bapak yang memanggil nama saya. Dia panggil nama saya gini. Yani, keluarlah nak. Kita ada di belakang. Langsung badan dia itu bergetar. Setelah dia bergetar, dia kalau pukul kacanya itu dia nggak sadar. Di saat dia pukul kaca itu nggak sadar. Di saat dia ngamuk. Di saat ngamuk dia itu nggak sadar. Yang sadar dia cuma di saat dipanggil nama dia. Dipanggil nama dia. Setelah dipanggil nama dia itu nggak sadar lagi. Langsung lari dia ke belakang sawah. Dia itu yang dia cerita. Karena di saat dia udah sadar ya. Kemudian di saat dia disembunyi oleh 2 bapak-bapak, tangan dia itu dipegang.
kepalanya itu dipegang, lehernya itu dicekik. Lehernya itu dicekik. Sehingga suaranya dia itu jangan kedengaran sama orang-orang yang dalam pencarian. Tangannya itu jangan sampai bergerak untuk pegang kaki manusia atau pegang sesuatu biar nggak ketahuan. Nah, posisinya si cewek ini bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Tapi si santri-santri yang nyariin ini nggak ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Dia juga bisa memanggil, tapi si santriwati dan santriwan itu nggak bisa kedengaran. Dia bisa melihat, dia bisa memanggil. Nah, tapi kita santriwan dan santriwati ini nggak bisa mendengar dan nggak bisa melihat. Dia sadar. Nah, kemudian dia dipulangkan dari hutan tersebut, dipulangkan dekat dengan pondok di sawah. Di saat di sawah dia disiksa oleh 2 orang kakek-kakek itu. Kepalanya dia itu dimasukin dalam air, kemudian diangkat lagi, dimasukin dalam air lagi, diangkat lagi, seperti disiksa gitu. Dia itu udah sadar, di saat itu dia udah sadar, tapi dia nggak bisa memanggil, gitu. Dia udah sadar saat itu, tapi nggak bisa memanggil karena masih ada 2 kakek-kakek tersebut yang menjaga. Menjaga dia itu. Nah, yang tadi istilahnya yang sempet mamanya dia itu manggil, yang pas melakukan pencarian, mamanya manggil, bapaknya manggil, yang Mas Khalid bilang itu mamanya persis ada di samping dia katanya. Jadi pas di saat dia di dalam sumur itu, di saat dia di dalam sumur, di pinggiran sumur itu ada bapaknya, ada adiknya, ada ibunya. Dia mau pegang kaki ibundanya, nggak bisa dipegang. Tapi masih bergerak, tapi nggak bisa dipegang. Kemudian dia memanggil, ibu saya ada di sini, bapak saya ada di sini. Nah, dia bisa memanggil, tapi mama dan bapaknya itu nggak bisa mendengar. Ngeri banget itu ceritanya. Iya, jadi kita semua lelaki yang ada di pondok tersebut, kita pencarian seharian gitu, pencarian. Dan padahal kalian di saat pencarian itu di dekat sumur itu juga? Di dekat sumur, pas di samping dia itu kita pencarian, malahan kita azan di dekat dia azan. Dia cerita juga itu? Dia cerita bahwa kita azan pas di dekat dia. Nah, posisi pas azan baca Al-Quran di dekat dia itu, reaksi si kakek itu dia cerita nggak? Itu gimana? Dia nggak cerita sih. Dia nggak cerita. Jadi di saat kami azan, di saat kami ngaji surat Yasin, di pinggir dia itu dia nggak cerita sih tentang si kakek ini. Tentang si kakek ini apa kepanasan atau itu dia nggak cerita. Tapi malahan malah dia itu dipegang erat-erat gitu. Berarti si cewek ini diculik, dibawa ke sumur di belakang pondok yang di hutan itu. Iya betul, di belakang itu. Padahal cuma di situ kita carian kemana-mana. Padahal dia di samping kita gitu. Tapi nggak kelihatan. Karena gitu. Disembunyiin sama 2 kakek ini. 2 kakek gitu. Tersebut. Nah, dia cerita nggak sosok kakek ini di mata dia itu gimana? Wajah kakek itu nggak kelihatan sih, gelap gitu. Kalau dia bilang? Gelap, wajah kakek tersebut gelap, nggak kelihatan bentuknya seperti ini, nggak kelihatan, gelap. Tapi dia merasakan kalau dia itu dipegang. Iya, gitu. merasakan. Gitu. Wah, gokil banget. Nah, setelah dia ini setelah dia sadar itu, setelah dia siuman kayak biasa lagi gitu, terus ada nggak hal-hal yang masih tertinggal sama dia sampai sekarang gitu? Gara-gara kejadian tersebut, dia cerita sendiri, dia ada ditonjok oleh kakek-kakek tersebut di matanya, matanya itu ditonjok sebelah. Jadi sampai sekarang sisa tonjokan kakek tersebut masih ada lukanya di matanya. Sampai sekarang masih matanya itu sebelah merah. Tapi bisa melihat, tapi matanya itu merah. Sampai sekarang itu yang sisa dari kejadian tersebut. Tapi dia sekarang kayak orang biasa gitu, nggak mirip orang stres, nggak mirip orang gila gitu, orang biasa gitu, cuma matanya doang. Jadi bekas dari kejadian itu si cewek ini
karena penyiksaan berarti. Iya, penyiksaan. Karena penyiksaan dari dua kakek yang tadi itu, yang menculiknya dia, jadi kena ditonjok di sini gitu. Itu kalau masalah ditonjok atau gimana, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi bekasnya itu masih ada gitu. Bekasnya masih Di ada. matanya sekarang masih merah gitu ya. Bisa ngelihat, tapi matanya itu tetap ada bekasnya. Betul. Wah, gokil sekali ceritanya, menarik sekali ini cerita. Sekarang kalau misalkan kita jumpa dengan dia, kalau kita tatap atas mata dia itu teringat masa lalu gitu. Iya, jadi kalian begitu ketemu dia, lihat matanya langsung kebayang kejadian iya betul. Begitu mengerikan memang masa itu. Kita semua itu ketakutan. Kita semua ketakutan, malahan cewek-cewek itu dari jam 2 malam tersebut sampai malam besok lagi pada nggak tidur semua. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena ketakutan. Wah, gokil. Tapi itu katanya tadi juga istilahnya kalau dari bapaknya sebenarnya juga ada ininya. Iya. Ada pegangannya gitu. Ya, kata orang ini sih bapaknya juga punya ilmu gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga apa dendam gitu, kita kurang tahu. Jadi wallahu alam. Yang gitu. jelas kita motifnya kita nggak tahu nih, maksud si kakek-kakek dua ini apa gitu. Iya, tujuan kakek ini kita nggak tahu. Iya, cuman kejadiannya posisinya si cewek ini di pondok dan itu jadi rame karena posisinya asrama cewek sama asrama cowok. Iya, betul. Dan kejadian sama cewek sampai hilang begitu, dan itu misteri banget buat kalian. Iya, misteri. Itu kisah yang paling menakutkan kita, kami di pondok tersebut. Cuma kisah dia doang. Kalau yang lain sih ada kesurupan, tapi nggak separah yang seperti cewek ini. Yang paling parah, yang paling mengerikan cuma si cewek ini. Sampai hilang. Sampai hilang. Secara logis kita juga nggak nyampe gitu kan, pikirannya kok bisa ngilang gitu, kita. Iya, betul. Nggak logis aja gitu. Tapi kejadian ini membuat seolah-olah itu hal yang nggak dipercaya terjadi gitu. Iya, betul. Wah, gokil. Belum pernah lihat manusia hilang, tiba-tiba malam itu kita bisa lihat orang bisa menyaksikan gitu. Manusia yang bisa hilang gitu ya. Wah, gokil banget. Menarik sekali ceritanya dari Mas Khalid malam ini. Terima kasih banyak Mas Khalid udah hadir di Stockroom Brother edisi cerita horor, dan semoga cerita ini bisa jadi suatu hal pengetahuan baru atau cerita yang menyenangkan buat kita, atau cerita yang membuat kita itu mengenal dan tahu banyak hal tentang horor-horor. Iya, betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Khalid atas cerita yang sangat mengesankan ini dan yang sangat luar biasa ini. Sekian dari kami hari ini tentang cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang punya cerita horor, bisa komen di bawah atau kirim ke email kami. Ada di deskripsi. Nanti yang terpilih akan kami bacakan atau kita bisa sharing tentang ceritanya. Stockroom edisi horor.